Halo semuanya, saya Franciscus Asisinite, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Sanata Dharma. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sudah saya pelajari dalam kuliah orientasi dan etika profesi bimbingan konseling, yakni standar guru bimbingan konseling profesional. Dan karena saya datang dari Nusa Tenggara Timur, maka saya akan membahas topik ini dalam konteks wilayah dari mana saya berasal. Jadi, video ini akan berisi tentang standar guru bimbingan konseling profesional di Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelumnya Nusa Tenggara Timur itu sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas wilayah ya sekitar 47 ribuan kilometer persegi lah. Dan di sana itu terdiri dari 22 kabupaten dan berdasarkan data yang dikeluarkan atau yang saya dapatkan dari berita itu bahwa di NTT itu tercatat setidaknya ada 45 lebih suku bangsa yang mendiaminya. Jadi cukup banyak ya 45 ini. Dan karena jumlah suku bangsa yang sangat banyak ini, jadi masyarakat NTT itu sangat beragam konteksnya. Dan tentu keberagaman ini pada satu sisi itu menjadi kekayaan yang perlu kami syukuri, tapi di sisi lain keberagaman ini juga membawa tantangan tersendiri. Dan tantangan ini itu dirasakan juga dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan di NTT itu perlu disesuaikan dengan situasi budaya masyarakat NTT yang beragam dan masih sangat cukup kental dengan adat istiadat. Selain itu, NTT juga sayangnya itu masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Dan tentu situasi kemiskinan ini juga akan mempengaruhi pendidikan di sana. Bagaimana tersedianya prasarana, lalu kemudian bagaimana pendidikan itu berjalan itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh situasi ini. Dan dalam konteks ini ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh seorang guru BK yang bekerja di NTT. Secara umum standar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 itu ada 4 standar ya. Standar keprofesionalitas seorang guru BK. Ada standar pedagogik, lalu kemudian ada juga standar kepribadian, lalu ada juga standar sosial dan standar profesionalitas. Jadi pedagogi itu berkaitan dengan bagaimana guru BK itu memahami para peserta didik, lalu memikirkan cara yang tepat untuk mempraktikkan apa yang dia pelajari dan kemudian itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu kepribadian itu ya berkaitan dengan integritas seorang konselor, mulai dari ya kualitas-kualitas seperti terbukaan, kejujuran, lalu kemudian sikap-sikap dapat dipercaya, lalu kemudian kompetensi sosial itu berkaitan dengan kemampuan seorang konselor untuk membangun ya hubungan dengan orang lain. Lalu kemudian yang keempat itu kompetensi profesional, itu berkaitan dengan kemampuan seorang konselor itu untuk bagaimana dia menguasai materi konseling secara mendalam, lalu kemudian pengetahuan teoritis dan praktis tentang berbagai pendekatan dan teknik konseling, serta ya pengetahuan tentang etika profesi yang harus dia pakai dalam menjalankan tugasnya. Dan keempat kompetensi ini itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, itu kompetensi umum yang harus dipenuhi oleh seorang konselor, oleh seorang guru BK. Dan untuk konteks masyarakat
di NTT ada hal-hal yang rupanya harus menjadi perhatian khusus dari para guru BK yang ada di sana. Jadi guru BK yang ada di NTT itu tidak sekedar mengikuti standar nasional, tapi harus memahami kekhasan budaya setempat. Ya, karena ya ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak suku yang ada di sana, dan ini perlu kemampuan khusus, kemampuan lebih untuk menjadi seorang guru BK di sana. Yang pertama, guru BK di NTT perlu yang namanya sensitivitas budaya. Dia memahami beragam suku bangsa yang ada di sana. Jadi dia harus sadar bahwa dia ada dalam situasi keberagaman. Lalu dia harus menghormati kearifan lokal dan struktur sosial tradisional yang ada di sini. Dan kalau bisa, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi berkomunikasi menggunakan bahasa budaya setempat. Itu yang pentingnya. Karena kadang ada anak-anak yang mungkin sulit menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi mau tidak mau ya harus ada pengetahuan khusus tentang bahasa daerah. Lalu kemudian harus punya pendekatan kekeluargaan, karena masyarakat NTT itu sangat kental dengan namanya budaya kekeluargaan. Jadi di sini mungkin ada hubungan dengan standar sosial ya yang dimiliki oleh seorang guru BK. Guru BK perlu meningkatkan keterampilan berkomunikasinya dalam hubungan dengan kekeluargaan, karena ini akan sangat berpengaruh karena masyarakat NTT itu sangat kental dengan hubungan sosial satu sama lain, sehingga ya kalau ada satu yang bermasalah itu biasanya akan melibatkan banyak orang. Lalu guru BK untuk konteks masyarakat NTT juga, selain yang tadi menyadari situasi keberagaman, lalu mengenal suku bangsa yang ada di situ, lalu kemudian sedapat mungkin ya bisa berbahasa daerah, lalu kemudian yang ketiga tadi punya kemampuan sosial yang baik, ya guru BK juga ya salah satu hal yang sangat ditekankan di NTT itu adalah bagaimana menjaga kepercayaan. Orang NTT itu sangat peka, sensitif dengan yang namanya ini. Kalau kepercayaan itu tidak dijaga ya, asas kerahasiaan dalam BK itu benar-benar harus dijaga. Dan ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang guru BK yang nantinya atau mungkin bertugas di wilayah NTT. Jadi profesionalisme atau standar profesional guru BK yang mengajar di NTT itu memang saya menekankan untuk disesuaikan dengan konteks budaya di mana masyarakat NTT itu berada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi mungkin siapa saja yang nanti akan menjadi guru BK, dan ya bisa saja who knows ya bertugas di NTT ya bisa memperhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih.